nikmat dan juga kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara dan kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad ya selaku pemateri dan Kaprodi DKV. Terus kemudian kepada Bapak Alfian ya, Mas Zamroni, terus kemudian Mas Januar, Mbak Dwi dan adik-adik semuanya ya yang sudah berkesempatan untuk hadir di acara kali ini. Jadi acara kali ini adalah PKM atau pengabdian kepada masyarakat Prodi D3 Desain Komunikasi Visual tahun akademik 2020-2021 ya. Dengan tema adalah membuat konten kreatif video iklan layanan masyarakat ya. Dan ini bertempat di SMKN 2 Adiwarna Tegal pada hari ini tanggal 27 Juli 2021. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik bisa atau akan ingin mengenal kampus ya, kampus di Politeknik Harapan Bersama itu seperti apa. Kita akan mengadakan sebuah virtual tour ya. Jadi dari situ kalian nanti akan lihat kampus atau suasana kampus Politeknik Harapan Bersama itu seperti apa. Gimana, sudah siap? Oke. Bisa dimulai virtual kampusnya. Oke, terima kasih Pak Lutfi atas pengenalannya ya. Lanjut saya akan mengenalkan sebuah virtual kampus yang ada di Politeknik Harapan Bersama. Saya mencoba untuk share screen ya. Oke, sudah. Bentar. Oke, jadi ini adalah halaman web kampus Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Nanti untuk moderator, Pak Lutfi atau mahasiswa sebagai anggota PKM bisa screenshot ya, minta tolong. Jadi saya akan mengenalkan eh, untuk alamat webnya di poltektegal.ac.id. Kemudian ketika kita membuka sebuah eh, subbab ini nanti ada profil yang isinya visi, misi, sejarah, kemudian sertifikat akreditasi dan juga ada virtual tour. Kemudian kalau kita masuk program studi nanti barangkali adik-adik di sini berminat untuk berkuliah di Politeknik, silakan. Di sini ada 10 program studi unggulan. Jadi adik-adik bisa lihat profilnya, visi misinya, kemudian eh, keunggulannya setiap program studi apa. Nah, untuk multimedia sendiri sangat berkaitan sekali dengan prodi D3 Desain Komunikasi Visual. Jadi bagi anak siswa-siswa yang sudah mempelajari multimedia, baik itu foto, video, animasi, kemudian ada desain, grafis, itu bisa kalian lanjutkan masuk ke D3 Desain Komunikasi Visual. Kalau kita lihat tampilannya nanti bisa kalian lihat sendiri. Jadi profilnya ya, jadi profil prodinya. Ini profilnya menggunakan animasi ya, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian ada visi misi, program studi, kemudian tujuan. Selanjutnya ada staf dan dosen pengajar, kemudian profil lulusan, kemudian keunggulan. Nah, keunggulan di sini Prodi DKV sendiri sudah mengimplementasikan uh, sertifikasi BNSP ya. Untuk mata kuliahnya pun sudah tersedia di sini. Jadi adik-adik bisa lihat mata kuliah yang nanti akan diajarkan pada prodi D3 Desain Komunikasi Visual yang kemudian uh, apabila nanti berminat bisa menanyakan lebih lanjut di PMB. Ini ada Zuba PMB bisa menanyakan. Kemudian kembali ke inti tadi Pak Lutfi menjelaskan ada virtual tour. Nah,
Di virtual tour kali ini, kita bisa menjelajahi kampus tanpa harus ke kampus. Jadi adik-adik di sini, siswa-siswa bisa melihat kampus. Nah, tinggal klik saja tadi ya, eh, di bagian profil, kemudian masuk ke virtual tour. Nah, ayo kita menjelajah dengan take a tour. Diklik saja, ya. Kemudian nanti di sini, bentar lagi loading. Adik-adik bisa melihat suasana kampus secara 360 derajat. Kalau kita kursor mouse-nya digeser, adik-adik bisa melihat suasana kampus. Kemudian kalau yang ada di gambar ini mode siang. Kalau kita mau mode malam pun bisa diganti, ya. Jadi eh, bisa. Nah, kalau mau masuk, adik-adik silakan bisa ngeklik. Ini bisa menuju tempat ke ATM Center. Kita lihat ke kampusnya. Ini bisa menuju pos satpam. Ini bisa menuju ke klinik Politeknik Harapan Bersama. Kemudian ini menuju ke pintu masuk. Nah, ketika sudah menuju pintu masuk juga ada pilihan. Bisa berkunjung ke laboratorium hardware D3 Teknik Komputer, ya. Kemudian bisa ke halaman masjid, Wifi Cornell, kemudian bisa ke ruang belajar sama laboratorium farmasi dan kebidanan. Kalau kita masuk ke masjid juga bisa. Ini adalah halaman masjid kampus, ya. Jadi di situ ada masjid dan juga ada jalan menuju ke direktorat. Juga ada Wifi Corner. Jadi tempat untuk Wifi Cornell, payment point, pembayaran di kampus juga sudah menggunakan payment point. Kemudian ada koperasi juga. Kalau kita lihat, nah ini mahasiswa-mahasiswa sedang menggunakan Wifi Corner. Ada juga kita bank jantung untuk pembayaran mahasiswa. Kemudian kalau misalkan kita mau ke menjelajahi, kita keluar. Nah, kita masuk ke jalan direktorat. Jadi kalau teman-teman pengen tahu tempat program studi DKV, masuk ke jalan direktorat ya. Di sini gedung D namanya, direktorat ya. Di sini di DKV tepatnya itu di atas Cafe Harbor. Kalau kita masuk Cafe Harbor ya, adik-adik bisa ke sini ke Cafe Harbor. Jadi kampus juga sudah punya Cafe Harbor ya. Ini untuk kegiatan yang lain juga. Kita keluar. Nah, kita coba masuk ke program studi DKV ya. Yang pertama ada lab fotografi. Ini suasana lab fotografi DKV ya. Jadi di sini adik-adik barangkali mau ingin melanjutkan studinya di bidang fotografi bisa ke prodi DKV. Saya lanjut cari keluarnya ya, pintu keluar. Oke. Kemudian di sini ada laboratorium grafis DKV yang digunakan mahasiswa-mahasiswa dalam melakukan praktikum, membuat animasi, membuat desain grafis, membuat ilustrasi, kemudian membuat render video dan lain sebagainya, masih banyak. Itu ya pengenalan kampus virtual tour seperti itu kurang lebihnya. Nanti adik-adik bisa uh, menerapkan atau mengunjungi juga boleh. Kalau ini sport center ya, kita bisa di sini sport center Politeknik mempunyai sport center juga ya. Kemudian ada Rusunawa juga. Rusunawa itu tempatnya mahasiswa eh, apa ya namanya ya? Istilahnya tempat mahasiswa untuk menginap ya. Jadi ada ruang penginapan semacam hampir sama kayak kos-kosan ya. Kemudian eh, kalau kalian mau pengen info lebih lanjut, datang ke kampus menanyakan hal-hal seputar eh, prodi, ya, mendaftarkan prodi nanti pada saat lulus SMK, kalian bisa ke sekretariat PMB. Masuk ke sekretariat PMB di sini ruangannya. Dekat ruangan daripada Humas, seperti itu. Seperti itu cukup untuk pengenalan virtual kampus. Saya lanjutkan untuk ke moderator. Silakan Pak Lutfi. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya adalah sambutan dari guru, yang mana di sini adalah Bapak Alfian. Dipersilahkan untuk Bapak Alfian memberikan sambutan. Oh iya, kebetulan Pak Alfianya tadi berhalangan karena bertepatan ada kerjaan lain juga di luar di sekolah. Jadi kita langsung saja, nggak apa-apa.
Oke, selanjutnya adalah sesi pengenalan pemateri dan kemudian pemateri akan menyampaikan materinya di PKM hari ini. Jadi pemateri kita kali ini adalah Bapak Ahmad Ramdhani, MDS, ya, Magister Desain. Dia adalah Kaprodi dari DKV Poltek Harbor Tegal, ya. Dan dia akan memberikan materi dengan judul membuat konten kreatif video iklan layanan masyarakat. Ya, jadi seperti itu. Silahkan kepada Pak Ahmad untuk memulai memberikan materi, dan untuk adik-adik harap disimak karena nanti akan ada sesi pertanyaan, ya, tanya jawab. Ada nanti 3 penanya, terus kemudian nanti kita sempatkan untuk selfie bareng, ya. Jadi nanti Pak Ahmad yang menentukan, dan selanjutnya adalah silakan dimulai Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Sebelumnya, sebelum saya memulai masuk ke materi, ayo kita foto bareng dulu. Jadi usahakan teman-teman siswa-siswi menghadap ke kamera, nyalakan kameranya, kemudian kita nanti nanti Pak Lutfi hitung 1, 2, 3, kemudian kita foto. Nah, untuk sesi foto nanti ada 2 kali ya. Ayo, boleh dibantu Pak Lutfi? Oke. Oke, lihat kamera semuanya. Ayo. Ayo. Sudah siap Pak Ahmad? Siap. Screen? Siap. Ya. Ayo, lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Saya print screen, saya save dulu. Bentar. Oke, sudah. Satu lagi. Boleh dihitung Pak Lutfi? 1, 2, 3. Oke, saya save lagi. Oh iya, sebentar sebelum Pak Ahmad memulai, ya, saya sudah memberikan absensi di chat. Silakan untuk absensi, mengisi absensi tersebut, ya, itu bisa nanti, dan nanti saya akan share lagi ininya, apa, feedback dari kalian, ya, tanggapan kalian tentang acara saat ini, ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi itu. Oke, saya lanjutkan, silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Langsung ke materi. Jadi nanti adik-adik dan siswa-siswa di sini menyimak karena nanti ada sesi diskusi dan nanti kebanyakan saya akan share video-video iklan layanan masyarakat. Hasil karya dari mahasiswa yang dalam perlombaan, dalam festival juara ya. Bikinnya kebetulan dengan saya dan bagi mahasiswa Mas Januar dan Dwi juga bisa bertanya, silakan nggak masalah. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat Pak Alfian, terima kasih Pak atas eh, apa namanya sudah diberikan waktu untuk bisa sharing ya pengetahuan di SMK Negeri 2 Adiwarna khususnya jurusan multimedia. Oke, saya langsung ke materi, saya share screen. Sudah tampil Pak Lutfi? Halo? Sudah tampil, Pak. Oh ya, siap. Baik, kegiatan kali ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi, kalau di perguruan tinggi, dimanapun, pasti ada yang namanya Tridharma. Tridharma itu tidak hanya mengajarkan mata kuliah, tapi dosen juga dituntut untuk
ada tiga, namanya Tridharma ada tiga, yaitu pengajaran seperti Bapak Ibu guru siswa-siswa melakukan pengajaran. Kemudian yang kedua ada penelitian. Penelitian ini riset ya, berkaitan sesuai dengan bidang ilmunya. Kalau di DKV ya seputar tentang desain. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat yang kali ini saya lakukan. Yang nantinya pengabdian ini ilmunya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, masyarakat di sini saya khususkan untuk siswi SMK Negeri 2 Adiwarna di jurusan multimedia kelas 2 ataupun kelas yang lain kalau mau join juga nggak masalah. Nah, pada kesempatan kali ini workshop ini saya mengangkat tema ya yang nanti temanya secara virtual meet yaitu membuat konten kreatif video iklan layanan masyarakat ya. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat konten kreatif video iklan layanan masyarakat, apakah prosesnya bagaimana, tahapannya bagaimana. Karena sebelumnya saya pernah pengalaman di SMK pada saat UKK ya. Biasanya SMK itu persiapan UKK pada semester kedua ya. Jadi ada soal UKK itu buat video iklan layanan masyarakat. Nah, biasanya ini perlu istilahnya pengetahuan wawasan tentang itu sebelum nanti praktek ya. Nah, untuk pelaksanaan online sama sekali sebenarnya tidak ada keterbatasan ya di sini. Kita harus siap pada tuntutan pandemi kali ini. Semua full daring, adik-adik juga belajar di rumah, tentu saja pembelajarannya ada yang online. Oleh karena itu semua itu paling enggak kita memulai kebiasaan baru. Kalau pandemik ini new normal, kalau di pendidikan ataupun di sekolah juga pembelajaran seperti ini sudah biasa harusnya. Karena kita sudah mengalami masa-masa pandemik ini hampir sudah melewati 1 tahun lebih. Next ya. Jadi saya perkenalan dulu. Ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Ini identitas singkat saya. Saya punya slogan, jujur dalam berekspresi, ekspresikan kejujuran. Karena dalam setiap karya, kita berkarya menggunakan hati. Kita berkarya dengan jujur. Ya, karya yang selalu dengan hati dan jujur, maka hasilnya akan memiliki kebermanfaatan yang lebih baik. Ya, nama saya Ahmad Ramdhani. Ya, biasa dipanggil Ahmad atau Ramdhani juga nggak apa-apa. Kemudian aktivitas saya dosen dan tenaga kependidikan di program studi D3 Desain Komunikasi Visual, ya, Politeknik Harapan Bersama. Saya mengampu mata kuliah pengantar DKV, periklanan sesuai dengan tema ini, dan portofolio. Biasanya portofolio ini kumpulan karya desain, karya untuk menunjukkan skill kalian. Kemudian ini nomor kontak saya dan alamat email saya. Next, sebelum kita mulai video ya, sebelum kita memasuki materi, kita pengenalan dulu ke Prodi DKV. Saya akan nyalakan videonya. Apa itu DKV? DKV atau Bentar dulu. Apakah videonya kedengeran tadi? Oke. Siap. disebut desain komunikasi visual. Saya ulangi. Apa itu DKV? DKV atau disebut Desain Komunikasi Visual merupakan program studi atau keilmuan yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan ke segala bentuk perancangan komunikasi visual melalui pemanfaatan media tertentu guna dapat dipahami audiens. Dengan demikian, DKV memiliki bidang ilmu yang cukup luas, mencakup komunikasi visual yang berkaitan dengan ranah seni rupa dan desain, bahasa, komunikasi, ekonomi, teknologi, dan disiplin ilmu lainnya. Penerapan DKV dapat kita jumpai di sekitar kita, mulai dari desain grafis dalam media cetak, sampai dengan multimedia berupa media digital. Semua itu dapat kita temui dalam produk DKV, di antaranya ilustrasi pada koran, buku, komik, maupun fotografi iklan,
serta branding dan identitas visual seperti desain logo perusahaan, desain kemasan pada makanan, serta produk tayang seperti perancangan motion grafis, animasi, program visual TV, film atau video klip, dan masih banyak lagi. Tertarik dengan DKV? Ada banyak perguruan tinggi DKV di Indonesia, mulai dari bagian ujung barat yaitu Sumatera, Jabodetabek dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jogja, Jawa Timur, sampai Indonesia Tengah dan Timur. Namun, bagaimana jika kita tinggal di Tegal dan sekitarnya? Politeknik Harapan Bersama merupakan kampus berbasis pendidikan vokasi yang ada di Kota Tegal dan sudah terakreditasi BAN-PT dengan peringkat B. Kini telah membuka program studi baru yaitu Diploma 3 Desain Komunikasi Visual. Solusi untuk kamu yang ingin bergabung ke DKV dan tinggal di sekitar wilayah Sekerasidenan Pekalongan yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. DKV Politeknik Harapan Bersama mendidik dan membekali mahasiswa dengan kemampuan komunikasi grafis, visual perikanan, dan multimedia, sehingga membentuk pola pikir desain dan mampu menyajikan informasi visual dengan konsep komunikasi yang kreatif dan inovatif sesuai target sasaran yang dituju. Mari kembangkan imaji dan kreativitasmu dengan bergabung di program studi Diploma 3 Desain Komunikasi Visual Politeknik Harapan Bersama. PHB, The True Vocational Campus, DKV, Building True Design for Visual Creativity. Oke, lanjut ya. Tadi pengenalan program studi DKV ya. Selanjutnya adalah pembahasan materi ya. Jadi cek suara saya kedengeran ya. Oke. Pembahasan sharing session ini ya, lebih ke sharing sebenarnya. Ada 6 poin. Yang pertama pengenalan, kemudian apa itu konten kreatif, kemudian efektivitas sebuah iklan, kemudian konsep iklan layanan masyarakat, kemudian ada saya kasih contoh kalau sudah konsep ada contohnya video iklan layanan masyarakat, kemudian video konten. Nah, selanjutnya ya. Jadi kalau lihat set ini, tema konten dipilih tidak terlepas dari kemajuan teknologi digital dan media komunikasi yang semakin beragam dan berkembang. Hal tersebut memberikan dampak positif maupun negatif, sehingga perlu adanya knowledge share ya. Kemudian selanjutnya adalah konten video semakin populer, banyak diminati masyarakat, dan sudah menjadi sebuah profesi. Kemudian dalam membuat konten video juga dibutuhkan kreativitas, keterampilan literasi yang baik, dan kemampuan dalam menulis menulis, membaca, minat dan daya baca seimbang yang diharapkan dapat diterima dan menumbuhkan rasa empati. Kalau kalian lihat gambar di samping, ini gambar cukup tren atau bahasa sekarang viral ya. Dan ngena banget menurut saya. Kalau kalian lihat di jalan-jalan barangkali masih terpasang ya. Jadi ada slogan hidup lu adalah konten gue. Itu sebenarnya apa yang kita rasakan selama ini ya. Artinya konten itu dalam perjalanannya sudah semakin populer, sudah menjadi profesi dan diminati masyarakat. Kalau dulu ngomongin kontennya apa nih? Kamu mau bikin konten apa nih? Itu biasanya dalam hal menulis atau karya ilmiah ataupun dalam pembuatan sebuah film atau iklan. Nah, sekarang semua dikontenkan ya. Kalian bisa cari konten apa aja di YouTube misalkan seperti itu. Kemudian karena semakin populernya konten ini ya, akhirnya menjadi sebuah profesi. Ada konten kreator, ada digital kreator, ya. Bagaimana orang tersebut bekerja untuk membuat sebuah konten kreatif, ya. Nah, dalam pembuatan konten ini tentunya kalian ketika melihat YouTube tentu saja ada yang tujuannya berbeda-beda dan tujuan berbeda-beda, dampaknya pun berbeda-beda. Ada yang positif maupun negatif. Tergantung mana kita mau sortir, mau melihat seperti apa konten yang kita minati.
Ya, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sebenarnya seberapa penting konten dan dampaknya bagaimana. Kemudian bagaimana cara membuat konten kreatif. Kemudian next, sehingga konten ini sudah menjadi hal biasa, mengalami pergeseran ya. Dalam artian kalau dulu istilah konten sebelum kita memasuki era televisi itu belum ada atau jarang ya. Tapi setelah memasuki era media sosial yang berkembang begitu cepat, ya, mulai media sosial pertama kali mungkin tulisan dan foto, kemudian berkembang dengan video, ya, video dengan durasi yang singkat, kemudian video dengan live streaming, kemudian video dengan bisa dijadwalkan timernya, dan sampai sekarang fitur-fitur video yang menarik. Begitu juga media sosial yang sekarang booming ya, seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Untuk Instagram, kita bisa lihat ke depan juga kalau kita lihat berita ya, informasi mengamati ya, ke depan Instagram juga bakal fokusnya bukan lagi ke berbagi foto, tapi nanti fiturnya bakalan ke video konten. Oleh karena itu semua serba video basisnya ke depan ya. Entah dulu kan Instagram kan share foto kotak ya. Sekarang kan bisa live streaming, live IG maksudnya live IG, kemudian bisa kita melihat sebuah video dengan fitur-fitur atau apa namanya editing-editing uh, yang kita bisa rubah-rubah. Nah, ke depan aplikasi Instagram juga akan seperti halnya kayak TikTok, YouTube yang sudah bersaing. Hal ini memberikan sebenarnya sebuah kemudahan kita untuk mengakses ya. Artinya mengakses konten video ini lebih dicerna daripada tulisan. Kalau dulu kan kita belajarnya pasti menggunakan buku atau menggunakan tulisan, sekarang dalam bentuk teks ya, sekarang sudah video karena mudah dipahami, dimengerti ya. Nah, konten yang kali ini ya, apalagi pandemik ya, pandemik ini semua berubah. Kita belajar, kita sekolah pun berubah ya. Nah, konten video yang mengedukasi dan bermanfaat banyak digunakan masyarakat, bisa digunakan untuk kita produktif belajar. Bahkan saya untuk bekerja selama pandemik, meski di rumah saja, seperti ini. Ya. Kemudian kalau berdasarkan data yang ada, ya, menurut riset ya, saya eh, jadi konten yang sering dibuka ya pada pada pandemik ya, yakni sejak Juni 2019 sampai 2020, ternyata masyarakat Indonesia itu banyak membuka konten yang membahas berkaitan dengan sains, pengetahuan umum, berbisnis, dan kesehatan. Ya, peningkatannya itu 80% sebelumnya, sebelum pandemik itu eh, dan setelah pandemik meningkat 80%. Nah, konten-konten ini ternyata konten yang positif. Apalagi ada sains dan pengetahuan umum, pasti yang mengakses itu siswa, ya, anak-anak yang pengen belajar atau edukasi lainnya. Nah, maka dari itu saya menyampaikan tema ini supaya relevan dengan eh, fenomena yang ada. Kemudian pergeseran TV ya. Kalau dulu orang pengen lihat acara harus menunggu ya, menunggu jam tayangnya di televisi. Sekarang kita mau melihat konten apa yang kita inginkan bisa bebas cari di YouTube, ya. Dan memberikan dampak kemudahan perkembangan ke depan ya. Tadi media sosial akan menghadirkan video konten sebagai fitur utama dan solusi sarana hiburan sampai untuk pembelajaran dan lainnya. Next, setelah itu kita berbicaranya efektivitas iklan, sudah masuk tema. Jadi dalam membuat sebuah iklan dalam bentuk video khususnya, itu ada ukurannya, ada efektivitasnya, yaitu ada 4 faktor yang disebut epic model. Yang pertama empathy, persuasi, impact, dan yang keempat adalah komunikasi. Nah, ketika kita membuat sebuah iklan dalam bentuk video ya,
dan tema kali ini yang saya jelaskan iklan layanan masyarakat, kita harus tahu benar istilahnya kita membuat iklan tujuannya apa. Kita harus tahu prosedurnya seperti apa. Kita harus tahu iklannya targetnya untuk siapa. Kita harus tahu iklannya harus menyampaikan apa, ya. Yang nantinya iklan itu berdampak positif dan bermanfaat untuk target yang kita sasarkan. Nah, untuk mengukur untuk target sasaran ya, untuk mengukur efektivitas iklan tadi ya berdasarkan 4 dimensi. Yang pertama ada empati, persuasi, impact, dan komunikasi. Nah, di sini kalau kita ngomongin empati itu apa sih bahasa mudahnya ya, bahasa yang bisa dimengerti. Empati adalah peduli sebenarnya. Empati itu ketika kita tahu kita ada untuk mereka ya. Jadi rasa kepedulian. Kalau di sini diartikan empati adalah kemampuan memproyeksikan diri pada orang lain, mampu menghayati apa yang dirasakan orang lain atau dapat merasa apa yang dirasakan orang lain. Nah, empati khususnya dalam periklanan merupakan respon efektif, perasaan khusus yang berakar dari status atau kondisi emosi orang lain. Jadi penonton di sini ya, pemirsa seakan merasakan jika mereka adalah partisipan dalam emosi dan sensasi orang lain. Jadi pengertian di sini iklan itu harus berempati karena kita membuat sebuah iklan layanan masyarakat. Responnya itu bisa respon empati itu bisa dilakukan berupa respon afektif seperti perasaan khusus. Ketika kita membuat iklan itu, genrenya apa, yang disampaikan empatinya bagaimana? Apakah ketika melihat iklan itu kita suasana hatinya jadi sedih, emosinya kuat, kemudian bahagia, senang, lucu, itu kan juga rasa empati ya. Itu harus muncul dalam iklan. Kemudian yang kedua adalah persuasi. Persuasi di sini mengubah perilaku ya. Mengubah perilaku seseorang untuk menjadi apa? Untuk menjadi sadar terhadap apa? Terhadap pesan yang disampaikan ke dalam iklan tersebut ya. Jadi kalau di sini karena teorinya produk sebenarnya kata-kata merek bisa diganti dengan kontennya ya. Sehingga nanti dalam persuasi ini, namanya persuasi kan mengajak, sehingga ketika orang nonton itu istilahnya mampu memberikan daya tarik suatu konten itu. Kemudian impact. Impact ini harus apa yang ditonjolkan, pesan apa yang nantinya akan disampaikan ya. Jadi penonton di sini nantinya akan selalu ingat, oh impact pesan iklan ini sebenarnya ini, dan nantinya akan merubah tadi perilaku ya, mengubah kesadaran. Kalau dalam produk ini supaya membantu konsumen mengambil keputusan ya. Kemudian komunikasi. Komunikasi itu dimensi pengedukasi dan pengingat. Bagaimana cara menyampaikannya ya, mengemasnya. Kalau kita lihat iklan itu untuk anak kecil, komunikasinya jelas berbeda ketika iklan untuk masyarakat luas atau dikategorikan khusus untuk dewasa, remaja. Itu akan sangat beda sekali. Atau iklan itu untuk khusus anak usia dini misalkan, atau khusus orang tua, akan sangat beda sekali penyampaian bahasanya. Ya, jadi di sini nanti memberikan kemampuan memberikan informasi kepada penonton yang melihatnya seperti apa. Next. Jadi tadi berbicara efektivitas iklan, kita harus tahu juga pengertian iklan ya. Iklan itu merupakan bentuk komunikasi ya, yang digunakan oleh pihak lain untuk menginformasikan suatu kepada target halayak. Jadi iklan itu sebenarnya tujuannya bisa mengedukasi, bisa mempromosi, bisa mengenalkan sebuah informasi, profil, maupun meningkatkan sebuah prestasi.
Sementara periklanan itu aktivitasnya, aktivitas iklan tersebut, ya. Aktivitasnya bertujuan menginformasikan, menganjurkan, menawarkan produk, baik berupa barang maupun jasa agar masyarakat tertarik untuk membeli atau menggunakannya. Nah, dikatakan sebuah iklan itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan bahasa iklan. Jadi, iklan itu harus menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis. Itu pasti ya, karena bagaimanapun iklan ini dilihat orang banyak, apalagi ketika ditayangkan di sebuah platform media sosial, bahkan televisi pun itu ada peraturan dan undang-undangnya. Kemudian iklan ya diungkapkan atau ungkapan yang digunakan harus mengikat dan sugestif. Jadi sugestif di sini memberikan kepada penontonnya bahwasanya iklan ini bisa mengikat atau sugestif ya. Artinya bisa mengajak, mempersuasi sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan. Kalau dalam bentuk produk atau barang biasanya supaya tadi orang minat untuk beli. Kalau di iklan layanan masyarakat untuk menyadarkan orang, merubah perilaku orang sesuai apa yang pesan disampaikan. Kemudian disusun secara singkat dan menonjolkan bagian-bagian yang dipentingkan ya. Tadi ya karena durasi iklan itu sangat pendek, apalagi ketika masuk televisi itu harus to the point. Artinya bagian-bagian mana yang dipentingkan harus ditonjolkan. Kemudian berdasarkan isi iklan. Isi iklan ya atau konten sama saja sih isi konten ya. Itu harus objektif dan jujur. Makanya tadi di awal saya bilang ekspresikan kejujuran ya. Mari berekspresi dalam karya ya. Jadi jujur, singkat dan jelas, tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain. Kemudian menarik perhatian banyak orang. Next, sekarang pengertian iklan layanan masyarakat sesuai tema atau disingkat dengan ILM merupakan iklan yang digunakan untuk menyampaikan tadi informasi persuasif ya atau mendidik khalayak yang bersifat sosial agar masyarakat sebagai audiens di sini penonton dapat bertambah pengetahuannya dalam menonton iklan itu, dapat bertambah wawasannya, bertambah kesadarannya dan sikapnya, serta berubah perilakuannya agar mempunyai pandangan positif dan kehidupan lebih baik. Nah, saya akan kasih contoh. Di sini ada contoh beberapa iklan ya. Iklan ini nanti kita bahas sama-sama ya. Jadi ada 4 nanti tolong disimak. Ini yang pertama iklan yang dibuat mahasiswa DKV semester 4 ya. Yang memenangkan juara 3 lomba iklan Jasara Harja tingkat Jawa Tengah. Kenapa bisa menang nanti saya jelaskan setelah ini. Silakan bisa dilihat. Punten Mas, aku pan piye pajak pimen ya carane Mas. Jangan lupa pakai masker, cek suhu badan, dan cuci tangan. Mas. Sendalnya dipakai aja. Oh, sendalnya di Ibu, kira nak sopo, soalnya rame, kotor, mau kotor, kita langsung lemah. Pak niki Pak, Monggo Pak. pan takon masalah niki. Nggih. SWDK LLJ Pak. Niki nopo sih Pak? SWDK LLJ itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dengan membayar SWDK LLJ, Jasara Harja menjamin pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan yang diakibatkan oleh kendaraan Bapak. Di, kok yang situ nih? Don, gimana? Weh, malah lu nggak tuh dongkong gua kok, malah lu.
Selamat siang, Pak. Betul kantor Jasara Harja? Darso. Sok. Sok. Dia kan masih Dani. Si ninggal siapa, Sok? Dani no, Si kening apa? cari mau kas tabrakan, terus gue rumah sakit, lora ketulung. Oh, padahal mau awan ketemu karo nang samsat, So. Nasi waras nasi begas. Apa gara-garanya ngomong belayan nih si Dani? Terus cekaya kue, dia harus takdiri no. Oh, terus pimen ki biaya pemakaman karo rumah sakit si Dani kan larang, So. Lah kue nyonya keder, apa jangan-jangan si Deni nyolong ya? Sikah nyolong. Loh Pak, sebenarnya uang yang dipakai almarhum Dani itu dari Jasara Harja. Jasara Harja siapa kowe, Pak? Tempat sing nggo nyiri duit. Bukan Pak, sebelumnya saya kenalkan dulu Jasara Harja itu apa. Jasara Harja adalah agen asuransi milik negara atau BUMN. Secara standar, Jasara Harja adalah agen asuransi semua pengendara bermotor yang biasanya dibayarkan saat perpanjangan SIM atau STNK. Berikut adalah tugas pokok Jasara Harja. Oh, Jasara Harja pentol ya. Jasara Harja, Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan. Oke, itu tadi iklan ya, yang pertama. Oh iya, teman-teman nanti kemungkinan saya akan mempercepat supaya nanti apa namanya kita bisa setelah ini ya, kemungkinan sampai jam kurang setengah satu lah ya. Jadi ataupun jam 12 lebih kalau sudah selesai, supaya nanti kalian bisa melaksanakan sholat juga. Jadi setelah ini saya materi diskusi selesai, nanti kita lanjutkan saja ya. Jadi iklan Jasara Harja ini ya, tentu saja ada empat tadi ya diterapkan ya di Epic Model ya. Yang pertama empati, kepedulian. Jadi saya dan rekan dan mahasiswa ya itu mengangkat tema ini karena ingin istilahnya kepedulian kepada masyarakat. Ketika masyarakat ada yang mengalami kecelakaan, itu nanti ngurusnya bagaimana sebagai masyarakat awam ataupun masyarakat pada umumnya ya. Dan juga tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, persuasinya kita mengajak masyarakat untuk tertib ya tadi ya dalam berkendaraan menggunakan aturan. Kemudian ketika informasi-informasi berkaitan dengan Jasara Harja ataupun apa namanya yang ada di STN, karena dia ketika kita sebenarnya bisa mengurus ketika kita mengalami kecelakaan. Kemudian persuasi juga di sini menggunakan bahasa Tegalan ya, supaya emang targetnya saya orang-orang Tegal ya, tapi ada bahasa Indonesianya juga. Itu juga menjadikan sebuah nilai lebih dari sebuah iklan, karena bahasa Tegal itu bahasa yang kira-kira membuat orang senang atau membuat orang pengen penasaran ya, biasanya kan seperti itu. Atau dikenalnya bahasa Tegal biasanya buat terkesan lucu juga bisa. Kemudian impact-nya supaya nanti masyarakat sadar dari iklannya. Kemudian tadi ya efektivitas komunikasinya menggunakan bahasa Tegal tadi yang saya jelaskan. Kemudian ada iklan layanan masyarakat lagi. Ini juara 2, karya mahasiswa juga, memenangkan festival video konten di Kominfo Kabupaten Tegal. Ya, ini temanya relevan banget sampai saat ini karena judulnya pembelajaran jarak jauh. Silakan ditonton. Rindu, ya salah satu keadaan yang harus diterima. Menahan rasa rindu selama 1 tahun tak bertemu denganmu, Ibu. Aku coba menyibukkan diri dengan aktivitasku sebagai mahasiswa di kota perantauan. Akan tetapi, rasa ini tidak bisa hilang. Ibu, aku rindu. Tapi, kini ku mulai tersenyum.
Karena mendapat info dari berita dan penjelasan temanku, sudah ada arahan dari pemerintah tentang protokol kesehatan. Pulang dan pergi keluar kota dengan menjalankan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta tes swab antigen sebelum keberangkatan ke kota tujuan. Akhirnya, aku memutuskan langsung ke klinik untuk melakukan tes swab antigen, buat syarat protokol kesehatan, dan naik kereta. Setelah didata dan dites, mendapatkan hasil bahwa aku terbukti negatif corona dengan bukti surat tes swab. Aku pun pulang untuk membereskan barang bawaanku. Dan setelah memesan tiket, aku langsung ke stasiun untuk pulang kampung. Dengan prinsip protokol kesehatan, dengan memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Sesampainya di stasiun kampung halaman, aku pun menuju RSUD Kabupaten Tegal untuk melakukan tes lagi. Tapi ternyata surat tes swab antigen berlaku sampai 3 hari dan belum perlu tes lagi. Itu yang terucap oleh resepsionis di RSUD Kabupaten Tegal. Dan ia pun berpesan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan anjuran pemerintah dimanapun berada. Dengan cara ini, aku berikhtiar, dan semoga aku tidak membawa virus ini ke ibu di rumah. Ibu, aku pulang. Nah, oke. Iklan tadi tentang pembelajaran jarak jauh menjelaskan tentang kalau dari sudut empati, kepedulian, menjelaskan tentang kerinduan anak seorang ibu, ya, di masa-masa pandemik yang harus berjuang, ya. Berjuang, berkuliah tanpa pulang dengan keadaan kondisi pandemik. Kan ada mahasiswa yang kuliah, mahasiswa Tegal yang kuliah di misalkan di Jogja ataupun di Semarang. Pada saat pandemik seperti ini, pastinya kangen, rindu orang rumah kan. Itu proses empatinya. Kemudian persuasinya mengajak kita tetap berjuang, ya. Karena menuntut ilmu butuh perjuangan, kesabaran, ketekunan. Seperti kalian juga pada saat ini, ya. Itu merupakan sebuah proses daripada pendidikan. Impact-nya supaya nanti mahasiswa yang lihat atau siswa yang melihat ini bisa sadar bahwasanya dengan iklan ini pentingnya sebuah pendidikan untuk kita semua, ya. Kemudian untuk komunikasinya menggunakan dubbing, karena dubbing ini pesannya lebih sampai daripada menggunakan dialog. Oke, selanjutnya saya tampilkan iklan satu lagi. Sebenarnya ada 4. Yang ini juara 2 juga untuk video konten Kominfo Kabupaten Tegal. Judulnya adalah Desa Merdeka Sampah, ya. Silakan untuk disimak dan ditonton. Kebersihan sebagian daripada iman. Tuhan, kami merasa malu dengan sikap kami terhadap alam. Kau ciptakan semesta seindah ini dengan panorama yang menawan, bak serpihan surga yang kau cucurkan untuk kehidupan di bumi. Harusnya kami lebih bersyukur akan semua yang kau berikan itu. Entah mengapa, kebaikanmu itu kami balas dengan kelalaian yang membuat semuanya menjadi kacau. Terkadang,
kami sering merenung. Apakah anak cucu kami nanti dapat menikmati keindahan ini? Atau hanya sebatas visual dalam layar digital saja? Kami rasa selama hal bodoh itu masih dilakukan, alam ini akan segera hancur. Teriakan minta tolong pun banyak terdengar ketika musibah menerpa kita. Yang terburuk lagi, jika semua itu sudah terjadi, kami malah saling menyalahkan satu sama lain. Tuhan, beri kami kesempatan untuk merubah sikap kami yang kurang dewasa terhadap alam-Mu ini. Kami berjanji akan merawat untuk anak cucu kami nanti, karena kami takut akan dosa ini. Dosa yang telah kami perbuat dengan merusak semesta terindah ini, hingga tidak dapat dinikmati lagi oleh anak cucu kami kelak. Ayo, lestarikan desamu dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, iklannya berkaitan dengan Desa Merdeka Sampah. Proses empatinya adalah bagaimana kita menceritakan, sebenarnya temanya itu simple, yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Tapi kita kemas dengan proses tadi, empati ya. Empati bagaimana caranya, yang pertama adalah berkaitan dengan keindahan. Semua orang ketika melihat pemandangan seperti itu pasti indah ya. Ini shootnya juga di Kabupaten Tegal, di Desa Bumi Jawa. Kemudian selain itu adalah ketika alam itu dirusak oleh kita dengan membuang sampah sembarangan, kita merasakan dampaknya, yaitu banjir. Itu memberikan sebuah komunikasi pesan yang akan disampaikan bahwasanya sebenarnya dalam menjaga sebuah desa ya kita harus merdeka dari sampah. Jangan ada sampah, jangan sampai ada sampah sampai berdampak merusak alam atau mengakibatkan banjir. Seperti itu. Video selanjutnya adalah yang terakhir. Next saja ya. Selanjutnya adalah pembahasan berkaitan dengan video konten. Jadi konten ini akan banyak dan tujuannya masing-masing ya. Contoh isu sosial kalau di iklan layanan masyarakat ada lingkungan hidup tadi ya, berkaitan dengan sampah, kebersihan, global warming, go green. Kemudian kesehatan ada berbicara keluarga berencana, bahaya merokok, narkoba. Di pendidikan juga ada iklan layanan masyarakat seperti bullying, kecanduan gadget, atau mencotek yang nanti kita bisa memberikan pesan kepada target ya, bahwasanya dampak bullying akan mengalami seperti ini, dampak kecanduan gadget akan mengalami seperti ini ya. Kemudian ada juga masalah warga kenegaraan, korupsi misalkan, kita bisa edukasi melalui iklan layanan masyarakat. Kemudian ada transportasi, ada misalkan kita menjelaskan infrastruktur jalan, penggunaan jalan yang benar. Kemudian ada budaya, kalau di Indonesia budayanya gotong royong, sopan santun, saling menghormati, kita juga bisa. Kemudian makanan ya, makanan sehat, pola hidup sehat, ini relevan sekali dalam kondisi pandemik seperti ini. Kemudian energi bisa iklan hemat energi, hemat air, gas, ataupun batu bara ya. Kemudian di setiap iklan yang tadi saya tampilkan itu ada parameternya. Parameter iklan dengan cara menilai iklan sama dengan mengukur kekuatan iklan dalam mendapatkan perhatian. Iklan itu supaya mendapatkan perhatian. Kemudian mudah tidaknya iklan itu dibaca secara seksama. Artinya mudah dibaca di sini, semua paham maksud pesan yang disampaikan iklan tersebut. Kemudian mudah tidak iklan dipahami ya. Dipahami ini iklan apa sih, tujuannya untuk apa, seperti itu. Kemudian kemampuan yang terpenting adalah kemampuan iklan untuk mengubah kebiasaan maupun perilaku.
Karena iklan ini parameternya paling utama adalah supaya iklan, khususnya iklan layanan masyarakat, agar bisa merubah kebiasaan perilaku atau menyadarkan dari yang sudah baik lebih baik lagi, seperti itu. Dari yang membuang sampah melihat iklan tersebut supaya mengurangi atau tidak membuang sampah sembarangan lagi, seperti itu. Selanjutnya, tips membuat video konten ya, iklan layanan masyarakat. Yang pertama, pesan jelas. Pesan ini mau seperti apa ini? Misalkan mau kita dialog ya, atau mau dubbing, narasi, voice over kayak tadi. Kemudian harus mengandung informing sesuai tujuan. Tujuannya untuk apa sih iklan ini? Kemudian persuading ya, atau menghimbau, mengajaknya untuk targetnya ke siapa sih, ajakannya bagaimana. Kemudian reminding, mengingatkan ya, menyadarkan ya. Contohnya ya, misalkan kita bahas rokok, bahaya merokok di iklannya, kemudian di situ memunculkan dampak merokok. Dari hasil itu nanti menghasilkan pesan yang disampaikan, menyadarkan supaya nanti orang-orang tidak merokok, seperti itu. Kemudian komposisi gambar dan tulisan proporsional. Ini kita harus gunakan komposisi visual atau pengambilan gambar video lebih banyak dibandingkan tulisan. Mengingat ya, penonton lebih tertarik tampilan visual daripada tulisan, sehingga pesan yang ingin dicapai langsung bisa diterima dan dipahami. Yang selanjutnya, berikan efek wow. Berikan efek wow ini biasanya suara, transisi, ataupun hal-hal yang harus ditonjolkan. Misalkan pesan yang harus ditonjolkan, atau di iklan ada karakter-karakter yang tujuannya sebenarnya untuk merubah perilaku bagi yang menontonnya. Itu juga bisa diberikan efek wow, sentuhan transisi, sound effect, maupun suara backsound yang lainnya. Kemudian yang paling terakhir adalah perhatikan durasi ya. Sebisa mungkin durasi tidak terlalu panjang ya. Kalau kita masuk televisi apalagi ya, semakin durasinya panjang maka biayanya semakin mahal ya. Apalagi iklan yang di YouTube, setiap kali kita lihat YouTube kemudian ada AdSense iklannya berjalan ya, itu pun kebanyakan durasinya sangat singkat. Kalau panjang biasanya relatif mahal ya. Dan durasi ini gunakan 10 detik pertama awal untuk meraih perhatian penonton. Kayak pada saat pertama ya, iklan Jasara Harja, kita di adegan pertama kan orang pengen ke Samsat, sudah narik perhatian nih, orangnya, stylenya, dandannya seperti kayak yang tadi di video. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga yang pembelajaran jarak jauh di awal juga pada saat pandemik seperti ini kegiatannya seperti apa ditonjolkan ya. Kemudian selanjutnya tadi keindahan alam, tidak membuang sampah sembarangan. Pertama-tama 10 detik pertama kita sudah menampilkan keindahan ya. Kemudian selanjutnya kalau durasinya lama maka itu bisa jadi iklan dalam bentuk film pendek juga bisa. Nah, kalau kalian ada mata pelajaran videografi, tentunya selanjutnya adalah tahapan membuat iklan ya, video ya. Ada 3, praproduksi, produksi, dan pasca. Hal praproduksi itu yang sangat menentukan dalam sebuah pembuatan video, mau iklan, film, maupun animasi. Karena apa? Ini merupakan sebuah konsep dari keseluruhan ya, ide. Kalau produksi nanti kita berhadapannya ke teknisnya. Jadi praproduksi ini dimulai dari pemilihan style, pemilihan tema dan ide cerita. Nah, tema dan ide cerita biasanya kalau sudah ranahnya ke profesional ya, itu ada budgetingnya. Jadi harus disesuaikan. Kemudian feel-nya bagaimana, suasana iklannya nanti seperti apa, skill kalian yang dimiliki bagaimana. Kalian mau buat iklan misalkan, konsepnya animasi, ternyata kalian belum memiliki skill animasi, ya mending ya jangan, pilihlah sesuai skill sehingga nanti hasil iklannya lebih baik dan optimal. Kemudian presiden itu referensi, cari referensi iklan-iklan sebelumnya supaya kita
bisa membuat iklan secara original, tidak sama, ya. Kalau kita menggunakan ATM, justru malah banyak nirunya. Seringnya kan seperti itu. Amati, modifikasi, tiru. Porsinya harusnya modifikasinya yang banyak, tapi karena kebiasaan siswa atau mahasiswa biasanya buatnya justru menirunya yang banyak, itu salah. Tapi ATM di sini kalau saya lebih membuat konsep amati, telaah, kemudian maknai, sehingga dalam membuat sebuah ILM itu video iklan itu akan sangat berbeda. Amati, kalian mengamati video, referensi-referensi, kemudian telaah, dikaji nih. Saya mau membuat video tapi berbeda supaya original. Kemudian maknai, pesan yang akan disampaikan apa, kemudian tujuannya buat siapa, targetnya buat untuk siapa. Itu konsep ATM yang lebih baik ya. Bukan amati, tiru, modifikasi, tapi amati, telaah, dan maknai. Selanjutnya persiapan produksi. Ini sangat penting juga untuk mengetahui pembuatan tim kerja, pemilihan talent ya, dan ekstrak talent. Nanti talentnya siapa, ekstrak pendukung talentnya siapa, kemudian penyediaan art properties, nanti set ruangannya bagaimana, apa saja art properties yang ada di situ. Kemudian kostum itu juga penting, kayak di awal iklan Jasa Raharja tadi kan kostumnya juga orang yang biasa ya. Kemudian pencarian lokasi dan perizinan ini juga harus sudah disiapkan. Kemudian yang paling penting adalah penyediaan peralatan syuting. Meskipun menggunakan HP nggak masalah, yang penting kita tahu caranya, tahu tekniknya, nggak masalah. Kemudian selanjutnya adalah langkah produksi. Di produksi ini sudah melakukan, pertama adalah briefing ke lapangan. Di sini yang dibutuhkan sebenarnya manajemen waktu ya, manajemen lokasi, perizinan, keamanan, keselamatan ya, itu sudah dilaksanakan. Karena kalau tadi iklan Jasa Raharja lokasinya itu di tengah jalan dan lokasinya itu menampilkan orang tabrakan. Kalau kita menampilkannya tidak tanpa perizinan, keamanan, keselamatan, nanti dikira tabrakan beneran. Oleh karena itu perlunya perizinan. Kemudian manajemen waktu, konsumsi ya. Kamu waktunya semakin mulur, biasanya semakin konsumsinya banyak. Ya. Kemudian waktu juga berkaitan dengan alat yang ada. Kemudian koordinasi kru ya, antar kru, antar talent koordinasi, antar misalkan di situ ada kameramen, sutradara, itu saling koordinasi supaya tidak miskomunikasi. Yang selanjutnya adalah kegiatan syuting ya. Yaitu cari orang yang paham tentang kepiawaian tim dokumentasi atau penguasaan kamera, lighting, kualitas gambar, atau sekarang sudah menggunakan green screen ya. Jadi iklan-iklan sekarang kita bisa buat dari rumah, kita bisa buat dari sekolah, misalkan adik-adik nanti UKK-nya juga seperti itu karena pandemik seperti ini ya. Jadi kuasailah teknologi ya, karena pandemik ini membuat kita lebih berinteraksi banyak dengan teknologi. Jadi teknologi jangan sampai membuat kalian malas, justru teknologi membuat kalian menjadi lebih mudah dalam belajar, dalam mengakses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, tahapan terakhir adalah pasca produksi. Pasca produksi tentu saja editing ya. Menyeleksi, memeriksa, mengubah, dan memperbaiki. Jadi kalau sudah shoot, biasanya ada beberapa file atau ada beberapa pengambilan gambar, kemudian disortir, diseleksi. Setelah diseleksi, diperiksa lagi. Ya, kadang kita tertinggal, ada yang shoot yang bagus tapi nggak dimasukkan juga, seperti itu sering. Kemudian setelah diperiksa, sudah fix, diubah, diedit, ya. Sudah mulai dirangkai. Kemudian setelah itu ada revisi, diperbaiki. Kemudian melakukan scoring, ini biasanya bagian tim dari audio recording, kalau iklan itu menggunakan voice over atau dubbing, pengisi suara, menyiapkan backsound ya.
Ini kalau backsound perlu diperhatikan bagaimana caranya mencari backsound yang benar-benar free commercial dan free personal use. Artinya adalah bagaimana ketika kita mencari backsound supaya aman, sehingga ketika kita mengupload di media sosial itu nggak di take down, karena ini berkaitan dengan hak cipta. Jadi harus tahu nih, ini kalau kamu download tidak bikin sendiri, kamu harus tahu ini backsoundnya apakah backsound free komersil, free untuk dikomersilkan, dan free untuk digunakan untuk sendiri. Kemudian sound effect juga seperti itu sama. Voice over dan musik. Kamu mau bikin musik juga tentu saja ini malah jauh lebih baik karena original. Tapi kalau download perhatikan seperti tadi. Kemudian review hasil dan evaluasi. Ini yang penting ya. Review hasil, setelah itu direview bareng-bareng, dievaluasi. Review ini belum bukan saja pada tim kerja, tapi orang-orang sesuai target minimal dikumpulkan, kemudian kita tayangkan, kemudian mereka memberikan masukan saran atau apa dalam membuat iklan. Evaluasi juga perlu sampai nanti benar-benar final. Dan yang terpenting ini nih, yang paling penting dalam proses ketiga ini, setelah itu mau diapain? Itu yang paling penting, ya. Kebanyakan siswa-siswa SMK atau bahkan mahasiswa saya dalam membuat sebuah karya, ya sudah, karya jadi ya udah disimpan di lemari, ditaruh. Nah, tidak seperti itu. Harusnya justru itu yang lebih penting. Ketika sudah final, kita mau diapain? Mau didistribusikan, makanya di awal tujuan dalam membuat iklan itu harus jelas. Ini mau diikutkan festival, ini untuk buat penayangan di YouTube, ini untuk buat di share media sosial kah, atau ini untuk misalkan iklan sebuah promosi untuk dijual kah, atau bagaimana. Ini sangat penting. Jadi publikasi itu menurut saya lebih penting ya. Di situ juga harus ada timnya, dan juga distribusinya mau kemana, platformnya apa, seperti itu. Next. Nah, untuk iklan layanan masyarakat seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Untuk next saya akan sedikit sharing bagaimana selain iklan layanan masyarakat maupun komersil, dalam lingkup keduanya berdasarkan tujuan terdapat iklan pendidikan. Nah, iklan pendidikan ini sebenarnya yang ada yang terletak pada kita ya, siswa, untuk mempromosikan sekolahnya, saya dan teman-teman mahasiswa untuk mempromosikan pendidikan juga, ataupun iklan pendidikan untuk mengedukasi masyarakat dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Nah, berkaitan dengan iklan pendidikan, sifatnya bisa formal maupun non formal. Nah, saya akan share bagaimana, karena Prodi DKV ini juga baru, dan Prodi DKV ini berdiri pada tahun 2019. Saat ini sudah ada 2 angkatan ya. Kenapa Prodi DKV banyak diminati? Ya salah satunya karena faktor iklan ya. Jadi saya sempat membuat iklan dengan teman-teman yang sebenarnya iklan itu, kalau kita lihat pada umumnya iklan pendidikan itu kan menceritakan atau isinya tentang keunggulan, sarana prasarana, citra institusi, prestasi. Itu kan pada umumnya seperti itu ya. Tapi saya buat justru berbeda. Yang penting berani untuk mencoba dan yakin, itu saja sih. Nah, di sini saya jelaskan, namun pada umumnya isi pesan iklan promosi dalam pendidikan, baik media cetak maupun digital, masih menggunakan konsep menawarkan keunggulan dan citra baik dari institusi tersebut. Nah, namun ya masih sedikit sebenarnya iklan pendidikan dengan konsep mengangkat isu-isu sekitar maupun masalah keseharian dengan memberikan sebuah solusi. Jadi saya berusaha membuat iklan pendidikan ini sesuai dengan tren, sesuai dengan, karena apa? Karena saya berpikir ini program studi baru, kalau misal berbicara keunggulan, apa yang diunggulkan? Kalau misalkan bicara prestasi, sedikit. Kalau bicara sarpras, ada yang lebih baik kampus atau perguruan tinggi. Jadi yang pertama, karena Prodi DKV berdiri tahun 2019, pertama adalah
saya membuat iklan berdasarkan tren dan identitas. Sehingga masuk siswa jumlah dengan mahasiswa 65 sampai saat ini. Kemudian yang kedua ya, pada angkatan yang kedua ini angkatannya Mas Januar sama Dwi Putri. Itu saya membuat ILM seputar pendidikan ya. Jadi ILM berkaitan dengan isu-isu masyarakat sekitar. Jumlah mahasiswanya meningkat 110. Nah, yang ketiga ini kan kita belum tahu ya, penutupan nanti September. Jadi saya membuat iklan Prodi DKV yang di awal tadi animasi. Tentu saja iklan ketiga ini dari kami Prodi tidak istilahnya tidak begitu itu ya, maksudnya memprediksi bahwasanya karena dalam pandemik seperti ini juga semua siswa yang ingin berkuliah atau apa juga masih banyak memiliki kendala. Jadi ini belum saya share karena jumlah saat ini pendaftar 40-an, sekitar 40-an. Nah, saya akan share iklan yang pertama kali saya buat. Nah, ini. Jadi, iklan ini saya buat, saya nggak memikirkan istilahnya program studi saya, keunggulan atau apa. Saya mikirnya adalah yang sedang tren apa. Karena untuk mengenalkan program studi baru, tentu saja butuh daya tarik. Pada saat itu, tahun 2008, itu musim kampanye. Ya. Jadi saya bikin tema konsep seperti ini. Ya, orang nanti penasaran, ini sebenarnya iklan apa sih kok kayak kampanye politik seperti ini? Sebenarnya ya dagelan saja. Alhasil menjadi menjadi penasaran, dan juga saya nggak memasukkan unsur DKV ya, apa program studi unggulan atau apa, enggak, cuman mohon doa restu aja itu, menerima pendaftaran mahasiswa baru, ajak lalen Januari sampai September itu terus, sehingga penasaran. Ini sebenarnya sekolah di mana, program studi apa, kok bikin iklannya nyeleneh seperti ini. Tapi percayalah, iklan yang berbeda pasti akan lebih menarik dibandingkan iklan yang kebanyakan sama pada umumnya. Kemudian selanjutnya satu lagi iklan ya, masih semangat ya. Terus nanti ada sesi diskusi dan pertanyaan, kemudian berakhir. Kalau ini iklan, coba kita tonton. Soleh, bocah kagawane kayak kwetok, joget-joget orang genah. Wis lulus bukannya kerja, rewangi wong tua, apa sekolah maning, kuliah ya kena mana? Bisanya aku kenyami bae ya. Sebenarnya pengen nodokna bahwa aku ke kreatif karo pengen sukses zaman saiki. Tapi mamane beberblas ora mudeng, kepimen ya. Hei, Pak. Ngomong jangan bohong. Pimen jadi arepan bojo dan ini lesu nyong ya 2 minggu maning gue arep bojo tapi durung nyetak undangan, durung hubungi tukang apa sih foto wedding ya. Terus kayak gue juga durung hubungi tukang video nih souvenirnya dulu lah. Terus kayak gue bojone njaluk karek-karek banget tuh. Ana njaluk jare undangan di model apa sih ke undang-undangan model kimos. Ora jelas sing jare bisa diunggah ning status WhatsApp. Padahal kayaknya wis muter-muter. Wah,
pirang-pirang guys pada penuh. Ini kebenaran temen sampean. Mas Agus. Nah, cak piranya mungkin namanya Mas Agus. Bisa lihat nama salah sampean. Dari foto, video, paket komplit intinya. Masalah Lo kan? Oke, bentar. Mbak, pamit. Melu kenalan. Aku Soleh. Iya mas, aku Santi. Ih, Mas, sampean sih nang iklan ya? Wah iya Mas. Aku tertarik karo di kafe, tapi aku ora bisa apa-apa. Bisa mung dolanan TikTok karo YouTubean. Is ora apa-apa Mas, kembangna terus bae bakate. Ki CCTV dolanan YouTube terus ka. Iya, aku ya mas. Mancing teh kafe kue, aku sih disenau nih mas. Anang gambar, desain, fotografi, terus ngedit-ngedit. Kalem bayang kok sinau bareng-bareng. Akeh patire kok. Ya wis, aku tetek mancing di kafe. Ngebuktikna mari mamane bahwa wong kreatif ke bisa sukses. Nah, itu iklan yang kedua ya, yang untuk promosi angkatan DKV kedua. Saya bikin iklannya seperti itu ya, pengalaman masyarakat sekitar, istilahnya anaknya pengen kreatif tapi wong tuanya orang dukung, kemudian ternyata ada solusi, ada jalan menunjukkan bahwasanya punya tekad untuk menunjukkan bahwa anak itu kreatif sehingga orang tuanya percaya. Kemudian di situ juga orang kesusahan, sebenarnya itu dibagi 3 babak ya. Orang kesusahan pan nikah tapi belum dokumentasi, belum ini. Terus ada mahasiswa TKV memberikan solusi. Ya, itu saja seminar yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada kata-kata yang salah ataupun ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf. Lanjut nanti ada sesi pertanyaan 3 siswa, kemudian diakhiri. Oh iya, jangan lupa juga nanti ngisi feedback yang di-share Pak Alfian, Mas Zamroni, ataupun Pak Lutfi sebagai moderator. Feedback itu nantinya kalau nanti tanggapannya semua positif, tahun depan saya bisa PKM di SMK Negeri 2. Bahkan kalau pandemi nggak ada, saya bisa hadir ke situ langsung sekaligus praktik. Seperti itu, terima kasih dari saya. Saya lanjutkan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya adalah masuk ke sesi pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kedengaran ya suaranya ya? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kedengaran suaranya Pak Ahmad? Dengar jelas. Oke. Ayo Mbak Dwi Putri, Yanuar Fanza. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya, Ifatul Hasanah silakan. Iya, monggo. Saya jurusan multimedia, apakah bisa masuk TKV? Oh, tentu saja bisa. Multimedia kan itu sangat linear dengan DKV ya. Jadi kalau di multimedia kita belajar teknik dalam pengolahan
video, fotografi, animasi. Kalau di DKV malah kita belajar menggambar, kemudian ilmu komunikasi secara visual, tekniknya sama, video, fotografi, animasi, dan lain sebagainya. Bisa sesuai dengan jurusan. Terima kasih, Pak. Ya, Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. dua orang penanya lagi. Oke, ini di chat ada Pak Lutfi. Oh iya. Sebentar. Lulusan dari DKV Bias, maksudnya gimana? Kalau yang bertanya, oh iya, di kolom chat nggak apa-apa. Kalau misalkan malu, kolom chat aja ditulis. Mungkin ini maksudnya mau ngelanjutin atau gimana? Atau lulusan dari DKV Bias. Bias itu bukannya sekolah anak kecil ya? Atau gimana? Silakan di chat nggak apa-apa ya. Oh, ini 1 menit lagi ya. Oh, bisa kemana kerjanya itu? Oh iya. Jadi mungkin gini Pak Mat, kalau udah lulus dari TKV itu bisa dikerja di mana aja atau kerjanya itu ngapain aja? Oke, jadi lulusan DKV ini sangat fleksibel. Kalau gini, kita sekarang eranya adalah era teknologi dan desain. Ya, dimanapun desain itu dibutuhkan. Apalagi ketika kita ngomongin sebuah data ya, pastinya data itu ada di mana-mana. Nah, data ketika belum diolah atau belum menjadi sebuah informasi, itu tidak bisa berguna ya. Artinya tidak bisa istilahnya disampaikan ke banyak orang. Nah, untuk menyampaikan data itu melalui visual orang-orang DKV. Itu saya sebagai gambaran kan. Misalkan gini, kamu mau menginformasikan sebuah promosi pariwisata. Datanya sudah ada ya. Kemudian setelah itu eh, diolah, dikemas secara visual, kemudian informasi. Nah, itu pekerjaan DKV. Nah, semacam seperti itu. Kemudian kemana aja bisa kerjanya? Ya bisa di industri, di pendidikan, kemudian bisa secara freelance ataupun wirausaha. Ya, kalau bekerja di industri bisa di industri animasi ya. Karena kalau di DKV fokusnya, kalau di DKV Politeknik Harapan Bersama Tegal itu fokusnya bidang motion design. Jadi desain yang nantinya bisa digerakkan, entah itu animasi, motion comic, maupun video ataupun fotografi dalam bentuk parallax. Fotografi parallax itu fotografi yang bisa digerakkan ya. Nah, itu juga bisa bekerja di studio foto maupun video production house ya. Itu. Kalaupun mau bekerja di pendidikan ya kalian bisa. Contohnya kayak Pak Zamroni itu kan dari DKV ya. Jadi kalau kamu pengen tahu yang ada di SMK Negeri 2 Tegal, ada Pak Rosadi, Ahmad Rosadi itu dari guru atau toolman Kria itu sekolah di DKV. Meskipun berbeda jurusan, tapi nyambung karena orang Kria juga butuh promosi visual kan, seperti itu. Kemudian ada Pak Ahmad Zamroni saat ini juga masih kuliah di DKV Politeknik Harapan Bersama. Kemudian teman-teman ya kalian kakak kelas kalian yang lainnya juga masih ada yang kerja di TKV. Abdul Qadir ya, dia juga berusaha wirausaha percetakan, sedang sekolah di DKV juga. Jadi banyak kok siswa-siswi SMK Negeri 2 yang sekolahnya di DKV. Nah, tadi ya pekerjaan di industri, kemudian pekerjaan untuk freelance designer itu bisa saja kalian biasanya orang-orang distro, orang-orang istilahnya film, orang-orang istilahnya konten promosi
ya itu biasanya terbiasa dengan atau agensi terbiasa dengan berhubungan freelance designer, membuat logo dan sebagainya itu kan juga seperti itu. Artinya bekerja ketika ada pekerjaan desainer. Nah, apalagi sekarang zamannya zaman konten kreator ya. Di dalam konten kreator ada copywriting ya, itu DKV. Kemudian di dalam konten kreator juga ada videografi, editing, konten kreator, itu ya juga DKV. Apalagi sekarang lagi zamannya zaman YouTube ya. YouTube itu di belakangnya ya orang-orang YouTuber-YouTuber ya. Ketika teknis mengambil gambar, orang-orang di belakangnya juga orang-orang desain komunikasi visual. Seperti itu. Tiga. Tiga gimana? Apa saja yang harus dipersiapkan jika ingin masuk DKV? Saya dengar kalau lulusan politeknik bisa jadi PNS atau apa mungkin gitu. Oke, saya akan jawab ya. Apa saja yang dipersiapkan jika ingin masuk DKV? Yang jelas ketika masuk DKV kalian harus siap. Kayaknya ini yang jawab mahasiswanya deh. Karena sudah masuk DKV. Gimana pengalaman Dwi Putri Anggreni sama Yanuar Waja? Yang dipersiapkan apa sih ketika masuk DKV? Coba dari Yanuar dulu ya. Pengalaman saya waktu semester 1 itu saya persiapannya cuma bawa punya buku gambar aja sih sama alat mewarnai, karena di pelajaran semester 1 itu ada pelajaran nirmana menggambar sama itu sih. Terus persediaan lab juga udah disediakan kampus. Jadi kalau ada praktek tinggal ke kampus aja gitu. Komputer udah siap di situ. Ya. Selanjutnya Mbak Dwi. Saya sih lebih ke persiapan waktu ya Mbak. Misal bisa kayak persiapan waktunya gitu loh. Saya bisa memanajemen waktu, bisa ngerjain tugas, karena tugasnya kan juga butuh waktu yang butuh proses lah. Oke. Ya, jadi gini, untuk pertanyaan Rizky Billy ya, apa saja yang harus dipersiapkan? Benar apa kata Yanuar dan Dwi Putri? Jadi kalau masuk DKV untuk pertama kali fundamental atau fondasinya, nanti siswa-siswa diajari gambar manual, kemudian nanti ditransfer ke digital. Ya, jadi oleh karena itu persiapannya sebenarnya sering terbiasa atau membiasakan diri untuk menggambar ya. Karena nanti ketemunya mata kuliah yang berhubungan dengan gambar. Jadi ada gambar perspektif, gambar bentuk, gambar ekspresif, itu nanti yang sebenarnya tujuannya membuat karakter, buat gambar untuk keperluan produksi seperti itu. Nah, selanjutnya juga apa yang dikatakan Mbak Dwi benar. Manajemen waktu itu harus disiapkan karena nanti di DKV bakalan banyak materi yang masuk, banyak tugas. Anak DKV itu kadang kuliahnya nyantai ya. Kalau mungkin jurusan lain ya, itu ketika ujian UTS atau UAS itu sibuk ngerjain di kampus. Kalau DKV paling bawa soal, tapi ya itu soalnya nanti dikerjakan di rumah lama. Nah, tadi manajemen waktu itu sangat penting sekali karena setiap MK itu istilahnya kalau di MK DKV hasilnya adalah sebuah karya, hasilnya adalah sebuah produk, apapun itu, dalam bentuk poster, dalam bentuk video, fotografi, dalam bentuk animasi, dalam bentuk karya ilmiah. Nah, oleh karena itu harus dipersiapkan manajemen waktu, sudah terbiasa deadline, sudah terbiasa istilahnya waktunya bisa terbagi antara pendidikan, main, ataupun kegiatan yang lainnya. Itu saja sih benar. Nah, di pertanyaan selanjutnya, Ifatun Hasanah ya, tadi sudah menanyakan
apakah masuk DKV bisa, kemudian dilanjutkan. Saya pernah dengar kalau lulusan Politeknik eh, jadi PNS. Dia memang ada lulusan dari prodi Politeknik jadi PNS ya. Karena ketika PNS itu ada lowongan dan di lowongan itu tersebut minimal diploma 3 dan juga ada semacam istilahnya pekerjaan untuk desain komunikasi visual ya kemungkinan bisa. Nah, perkara masuk PNS-nya istilahnya masuk atau enggak tergantung dari pribadi masing-masing. Kira-kira dalam pelaksanaan tesnya ataupun seleksinya bagaimana, diterima atau tidak. Tapi setahu saya ada kok mahasiswa Politeknik yang masuk PNS di pemerintahan juga ada, seperti prodi akuntansi, kemudian kebanyakan prodi akuntansi ya. Kemudian, nah untuk DKV karena prodi baru, eh, nanti lulusannya juga sudah AMD desain, AMD ahli media desain. Jadi jangan takut untuk berkarir, bekerja ketika bersekolah di atau melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi desain komunikasi visual seperti itu. Ya, sebelum diakhiri, saya minta dokumentasi satu kali lagi, tapi dengan tangan kayak gini. Yuk, ya, jempolnya sama mukanya ditunjukin. Ya, oke, saya hitung. 1, Mas, tuh bagus. Ayo, jempolnya tunjukin. Hanifatul Nuralaini. Oh ya, oke, Pak Alfian, terima kasih. 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Lanjut, acara sesi sudah selesai. Lanjut ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Alhamdulillah acara hari ini telah selesai ya. Pengabdian kepada masyarakat atau PKM dari Prodi D3 Desain Komunikasi Visual Politeknik Harapan Bersama. Ya, terima kasih untuk adik-adik semua juga ya. Semoga nanti yang dari multimedia atau dari manapun dari manapun juga maksudnya bisa ngelanjutin ke DKV di Poltek Harvard. Terima kasih untuk Pak Alfian. Matur suwun nggih, Pak. Sama Mas Jamroni juga, terus kemudian Yanuar sama Dwi juga, terima kasih. Baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan lupa absen sama Depan. feedbacknya ya. Ya, ditunggu ya. Terima kasih semuanya Pak Alfian. Terima kasih semuanya. Ya, izin live saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.